Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kintan Nanda Cayani ingin mempresentasikan terkait budaya politik di Aceh Barat. Berikut penjelasan dari saya. Gender atau jenis kelamin, secara umum gender diartikan untuk mengidentifikasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dari segi sosial dan budaya. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum perempuan dan laki-laki yang kemudian dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Secara umum dikatakan bahwa kebudayaan mempunyai citra yang jelas tentang bagaimana perempuan dan laki-laki. Laki-laki dipandang lebih kuat dan aktif, sebaliknya perempuan dipandang lebih lemah dan kurang aktif. Contoh posisi perempuan dalam konteks budaya. Pendidikan diutamakan untuk laki-laki daripada perempuan. Perempuan sering dilekatkan pada profesi tertentu, seperti perawat, sekretaris, guru TK, dan sejenisnya. Peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan tulang punggung keluarga. Laki-laki sering dilekatkan pada profesi direktur, pilot, dokter, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi gender dalam pengambilan kebijakan. Ada budaya patriarki. Masyarakat Aceh Barat meyakini bahwa yang menjadi faktor yang mempengaruhi gender dalam pengambilan kebijakan di Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat adalah adanya aturan sosial yang telah diletakkan secara tradisional kepada kedua jenis kelamin. Misalnya, mengajarkan bahwa berkelahi lebih cocok untuk laki-laki daripada perempuan. Orang tua memberikan yang berbeda kepada anak laki-laki dan perempuan. Misalnya memberikan anak laki senjata-senjataan dan boneka untuk anak perempuan. Orang tua lebih setuju jika yang berperilaku agresif adalah anak laki-laki daripada anak perempuan. Sehingga pembelaan negatif atau stereotip terhadap jenis kelamin tertentu dan akibat terjadinya diskriminasi serta terjadinya berbagai ketidakadilan itu terlihat dalam masyarakat. Karena banyak sekali pembelaan negatif sehingga mengakibatkan kaum perempuan memiliki batasan, menyulitkan dan merugikan kaum perempuan itu sendiri. Yang kedua, ada tingkat pendidikan. Pada zaman sekarang, pendidikan sangat penting untuk menunjang masa depan yang lebih baik. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak anak bangsa yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Banyak anak-anak yang sudah bekerja karena keterbatasan ekonomi. Padahal kita ketahui, anak-anak itu adalah generasi untuk kedepannya. Berbicara tentang perempuan tidak dapat terlepas dari peran dan kedudukannya dalam masyarakat, apalagi dikaitkan dengan masalah politik. Dalam konteks politik, peran dan posisi kaum perempuan cukup kental mengalami diskriminasi. Masalah peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya. Namun, yang cukup ironis, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka. Politik Indonesia yang masih syarat dengan diskriminasi gender. Harus diakui bahwa kaum perempuan di Indonesia yang merupakan mayoritas masih buta terhadap wacana politik. Peran dan posisi mereka di wilayah pengambilan kebijakan masih sangat minim. Bahkan, terdapat stigma yang menempatkan peran dan posisi kaum perempuan sangat disepelekan. Istilah kesetaraan gender adalah istilah yang banyak diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender secara praktis hampir selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh para perempuan.